semuanya, perkenalkan nama saya Patricia Lorenza Halim dari jurusan Hospitality dan Pariwisata kelas 3 PHP 56 Kampus UBM Serpong dengan nomor induk mahasiswa 1919086. Pada video ini saya ingin menjelaskan tentang masakan khas dari daerah Indonesia, yaitu pesan telengis dari Bali. Pesan telengis atau pepes telengis adalah pepes khas dari Bali yang dibuat dengan bahan utama sari ampas yang berasal dari pembuatan minyak kelapa tradisional dari Bali. Nah, jadi ini tuh khusus banget, cuma bisa ditemukan di Bali karena minyak aja dari Bali gitu loh. Nah, ampas dari minyak Balinya ini, yaitu minyak tandusan itu, disebut dengan telengis atau celengis. Pepes telengis ini memiliki rasa yang berbeda dari pepes yang lainnya, karena pepes ini memiliki kombinasi rasa, yaitu rasa manis dan gurih dengan bau kelapa yang harum. Bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan pepes telengis ini adalah ikan teri yang sudah digoreng, lalu gula, garam, kunyit, kencur, lengkuas, jahe, bawang merah, bawang putih, cabai, terasi, daun salam, telengis, minyak, dan daun pisang. Langkah pertama yaitu memblender kunyit, terasi, cabai, bawang putih, bawang merah, jahe, kencur, lengkuas, garam, gula, dan minyak hingga halus. Setelah itu, siapkan telengis di wadah seperti baskom, kalau bisa agak gede biar enak untuk diaduk. Lalu masukkan bumbu yang telah dihaluskan tadi bersama dengan telengis itu, diaduk hingga rata, dan jangan lupa untuk tambahkan gula dan garam biar ada rasanya gitu. Setelah itu, tambahkan ikan teri yang telah digoreng dan daun salam, kemudian diaduk kembali hingga merata. Setelah itu, adonan diaduk hingga rata lagi, dan siapkan daun pisang yang telah dibersihkan dan dipotong. Masukkan kira-kira 1 sendok penuh adonan ke atas daun pisang, lalu dilipat dan disematkan dengan lidi pada kedua ujung agar saat proses dimasak tidak terlepas. Ulangi langkah ini hingga adonan habis. Lalu ada 2 cara nih untuk memasaknya. Yang pertama itu dengan cara dikukus, dan yang kedua itu dengan cara dipanggang. Kebanyakan orang memilih dengan cara dikukus karena lebih mudah. Dikukusnya itu hanya sekitar 25 menit saja. Kalau dipanggang, menurut orang-orang yang telah memasaknya itu, hanya tunggu daun pisangnya itu hingga gosong atau menjadi hitam dan mulai tercium aroma kelapanya tersebut. Nah, bagaimana sih penyebaran bumbu dan rempah di Bali? Jadi tuh menurut penelitian, gak ada sih sebenarnya bukti konkret tentang penyebaran bumbu dan rempah di Bali. Tetapi sebagian orang Bali percaya bahwa bumbu berasal dari Dewata, Syah, dan Pandawa bertapa agar dianugerahi kekuatan rasa. Nah, doa itu terus dikabulkan para dewa. Dewa memberikan rasa asin kepada Yudhistira, yaitu putra pertama Pandawa. Putra Pandawa lainnya itu Bima, Arjuna, dan Nakula. Masing-masing diberi rasa sepat, pahit, dan pedas. Lalu si bungsu Sadewa diberi rasa manis, sedangkan Dewi Drupadi dianugerahi rasa asam. Rasa asin lalu menjadi kencur, sepat menjadi lengkuas, pahit menjadi kunyit, pedas menjadi jahe, manis menjadi bawang merah dan bawang putih, asam menjadi jeruk limau. Makanya di Bali hanya bisa ditemukan bumbu-bumbu tersebut. Jadi bumbu seperti cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, kencur, kunyit, jahe, kemiri, ketumbar, kapulaga, jeruk, dan kelapa tersedia di Bali. Bahkan prasasti Batur Pur Abang A menyebutkan tanaman-tanaman itu telah dibudidayakan pada masa pemerintahan Raja-Raja Bali kuno pada abad ke-9 sebagai bahan obat dan makanan. Lalu rempah-rempah seperti lada, merica, pala,
cengkeh tidak ada di Bali. Makanya di cerita saya tadi di atas tidak disebutkan lada, merica, pala, cengkeh itu, begitu. Bumbu dan rempah yang ada di dalam masakan yang saya pilih yaitu jahe. Jahe itu adalah tanaman rempah yang memiliki bentuk rizoma seperti ini. Jahe ini biasanya digunakan sebagai obat-obatan dan rempah dalam masakan. Lalu yang kedua itu kunyit. Kunyit adalah tanaman herbal yang biasanya dijadikan obat-obatan seperti jamu dan digunakan juga sebagai bahan makanan. Lalu ada kencur. Kencur adalah tanaman obatan yang dapat dimanfaatkan juga sebagai bahan makanan. Lalu bawang putih dan bawang merah. Sepertinya semua orang sudah tahu bawang putih dan bawang merah, gambarnya seperti ini. Biasanya orang-orang memakai bawang merah dan bawang putih ini untuk mewangi atau memberikan harum aroma terhadap masakan. Kayak menurut saya, masakan tanpa bawang merah atau bawang putih itu rasanya jadi kurang lengkap. Lalu yang terakhir ada lengkuas. Lengkuas adalah bahan makanan yang memiliki daging warna coklat terang dengan tekstur agak keras dan rasanya agak pedas dan pahit. Dalam masakan yang saya pilih, terdapat bahan makanan warna alami, yaitu kunyit. Seperti yang telah dipelajari, kunyit dapat menghasilkan warna kuning secara alami, sehingga warna dari pepes lengis ini berwarna kuning. Kuning atau kunir termasuk salah satu tanaman rempah dan obat-obatan asli dari wilayah Asia Tenggara. Nah, tanaman ini kemudian mengalami penyebaran ke daerah Malaysia, Indonesia, Australia, bahkan Afrika. Kunyit sering digunakan sebagai bumbu dalam masakan sejenis gulai dan juga digunakan untuk memberi warna kuning pada masakan atau sebagai pengawet. Menambahkan kunyit pada masakan juga akan memberikan cita rasa tersendiri dan dapat memberikan warna kuning alami yang tidak membahayakan dibandingkan warna makanan buatan. Oke, Indonesia adalah negara yang kaya akan bumbu dan rempah, sehingga menjadikan alasan utama mengapa Indonesia dijajah oleh negara lain. Kita sebagai bangsa Indonesia haruslah bangga dan akan kekayaan yang kita miliki. Selain bangga, kita juga harus menjaga nih, jangan sampai makanan khas Indonesia tidak dicuri. Ada baiknya juga kita mempromosikan masakan Indonesia ke luar negeri dengan membawa nama Indonesia. Misalnya saja nih, rendang. Rendang kan sudah populer sekali di dalam dan luar negeri, bahkan dinobatkan sebagai makanan terenak di dunia. Bayangkan saja, jika misalnya saya pesan telengis dipromosikan ke luar negeri dan menjadi populer, bisa saja pesan telengis masuk ke dalam list tersebut. Dan bisa saja jika makin banyak masakan Indonesia yang go international, itu akan masuk ke dalam daftar, sehingga daftar list makanan terenak di dunia akan dipenuhi oleh masakan Indonesia. Sekian dan terima kasih.